Tamara Samsonova, yang dijuluki Granny Reaper dan Baba Yaga oleh media Rusia, menyimpan buku harian yang mendokumentasikan tindakan pembunuhan dan kanibalismenya. Dia menulis dalam 3 bahasa, Rusia, Inggris, dan Jerman. Menurut catatan di buku hariannya, dia tidak hanya mengambil organ bagian dalam korbannya, tetapi juga memakannya. Dan inilah kisahnya. Tamara Samsonova lahir pada tanggal 25 April tahun 1947 di Uzur, Rusia. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, ia pindah ke Moskow dan mendaftar di Universitas Linguistik Negeri Moskow. Setelah lulus, dia pindah ke Saint Petersburg di mana dia menikah dengan Alexei Samsonov. Pada tahun 1971, pasangan itu menetap di kompleks apartemen yang baru dibangun di Jalan Dimitrov. Pada tahun 2000, Samsonova mendatangi kantor polisi dan melaporkan bahwa suaminya telah menghilang. Dia mendesak polisi untuk segera mencarinya dan berdalih bahwa suaminya telah meninggalkan dirinya dengan wanita lain. Namun meskipun telah dilakukan pencarian, suami Samsonova tidak pernah ditemukan. Pada bulan Juli di tahun 2015, bau busuk muncul di daerah terpencil di pinggiran kota Saint Petersburg. Dan telah ditemukan 7 kantong sampah hitam yang beraroma busuk, bahkan baunya lebih menjijikkan dari bangkai hewan. Ketika petugas pemadam kebakaran memeriksa apa yang terjadi, mereka menemukan beberapa sisa tubuh manusia terbungkus tirai kamar mandi. Menghadapi penemuan mengerikan itu, polisi memeriksa kamera CCTV yang berada di dekat lokasi, dan akhirnya berhasil menemukan siapa pembunuhnya. Dari hasil pemeriksaan, Samsonova tertangkap CCTV dengan gelagat aneh membuang kantong plastik besar dari apartemennya saat tengah malam. Diketahui di dalamnya berisi potongan tubuh Valentina Ulanova, wanita berusia 79 tahun, yang merupakan salah satu temannya sendiri. Pada tanggal 28 Juli tahun 2015, Samsonova kemudian diinterogasi, dan polisi berhasil menemukan petunjuk berupa sebuah buku diari yang berisi curhatan sang nenek tentang pembunuhan yang selama ini ia lakukan. Di dalam diari tersebut, dia menjelaskan secara detail semua kejadian pembunuhan yang ternyata sudah ia lakukan selama 20 tahun, dan memakan korban sebanyak 11 orang. Dari sini juga terungkap, bahwa suaminya yang menghilang sebenarnya sudah mati dibunuh oleh dirinya sendiri. Tak ada yang menduga di balik wanita berpenampilan lembut itu tersembunyi pikiran seorang pembunuh. Hal yang paling mengejutkan adalah mengenai motif Samsonova melakukan semua pembunuhan ini, yaitu hanya untuk sebuah ketenaran. Dan pada akhirnya, tujuan jahatnya tercapai di tahun 2015 saat dia tinggal sementara bersama temannya, Valentina Ulanova. Pada bulan Maret tahun itu, Samsonova memulai renovasi di rumahnya dan membutuhkan tempat tinggal sementara sampai pekerjaan renovasinya selesai. Ulanova menawarkan diri, dan selama beberapa bulan, kedua wanita lanjut usia itu berbagi apartemen. Pekerjaan renovasi selesai pada bulan Juli, namun Samsonova menolak untuk kembali ke rumah. Hal itu yang membuat Ulanova sangat tidak nyaman, karena dia merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Ketegangan dan gesekan yang terus-menerus membuat persahabatan mereka memburuk. Mereka bertengkar dengan alasan apapun, dan Ulanova mulai bosan dengan sikap Samsonova. Pada malam di tanggal 23 Juli, perkelahian terakhir terjadi antara kedua wanita tersebut karena tumpukan piring yang belum dicuci. Itulah pemicu Samsonova merencanakan kejahatan terakhirnya. Dia membeli obat tidur dan menghancurkannya lalu menambahkannya ke dalam salad Olivier. Setelah dia memastikan Ulanova sudah memakan semua makanannya, ia pun pergi tidur. Sekitar pukul 2 pagi, Samsonova kembali ke dapur dan menemukan Ulanova sudah tergeletak di lantai. Saat Ulanova masih tertidur pulas karena pengaruh obat tidur, Samsonova pun memulai pembantaian berdarahnya. Dia mengambil gergaji dan mulai memotong-motong tubuh Ulanova. Pertama-tama dia memotong kepala dan tangannya, merebusnya di dalam panci, dan kemudian mulai memutilasi sisa bagian tubuh lainnya. Untuk menyembunyikan kejahatan yang dilakukan, Samsonova membungkusnya dengan kantong sampah plastik berwarna hitam, dan membuangnya di tempat yang berbeda untuk menghindari identifikasi korbannya. Salah satu korban lainnya adalah penyewa kamar apartemen miliknya pada tahun 2003. Saat sudah tidak bersama suaminya,
ia menyewakan kamar apartemennya kepada seorang pria berusia 44 tahun, dan pada suatu hari terjadi pertengkaran antar keduanya. Tamara membunuh lelaki tersebut, kemudian memotong-motong mayatnya dan membuangnya di jalan Saint Desi Highway. Saat dilakukan penahanan, Samsonova tidak menunjukkan rasa bersalah ataupun penyesalan. Bahkan, ia sangat senang ketika ditangkap dan diwawancarai oleh reporter. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, ia juga mengidolakan seorang pembunuh berantai legendaris bernama Andrei Chikatilo yang terkenal memperkosa dan memakan 53 mayat korbannya. Melihat keanehan tingkah laku Samsonova, hakim yang menangani kasus ini pun mempertanyakan kewarasannya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, Samsonova menderita skizofrenia paranoid, dan dinyatakan bahwa dia berbahaya bagi masyarakat ataupun dirinya sendiri. Karena alasan tersebut, dia ditempatkan di institusi khusus sampai akhir penyelidikan, dan tidak bisa dihukum sampai ia sembuh dari penyakitnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe.